sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salawat dan salam kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal ayat. Puja serta puji kita, ingat kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah di akhir hayat nanti di suatu ketika Allah akan memberikan kita rahmat yang lebih baik. Salawat serta salam kita tidak lupa selalu bacakan, kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah tujuan Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak manusia supaya manusia menjalani ketakwaan dan keimanannya, supaya manusia bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku yang juga dirahmati Allah, hari ini kita masih menjalani puasa atau sahum Ramadan. Mudah-mudahan kita puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tingkat cara kita berpuasa. Cara yang pertama yaitu orang berpuasanya yaitu orang yang awam. Kenapa bisa disebut orang awam berpuasa? Orang awam berpuasa itu kebanyakan hanya menahan hawa lapar saja. Puasa menurut orang awam, setelah kita menahan hawa lapar, setelah kita tidak menahan hawa nafsu, beliau atau mereka sudah mengatakan bahwa saya sudah puasa. Apakah itu yang namanya puasa? Betul, itu juga sama puasa. Kenapa? Karena tidak makan, tidak minum sampai dengan matahari tenggelam. Orang awam seperti itu. Puasa menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, hanya mengandalkan tidak makan dan tidak minum saja. Tapi yang puasa utamanya yaitu menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari godaan setan. Itu intinya. Yang kedua, puasanya orang berilmu. Kenapa bisa dikatakan orang berilmu? Ilmunya ada, ilmu fikihnya punya, ilmu tauhidnya ada. Puasa insya Allah, sholat insya Allah, ngaji insya Allah. Tapi selain itu masih juga menggunjingkan orang. Apakah itu masih puasa? Masih puasa, tapi nafsunya tidak dijaga. Ilmunya ada, tapi tidak digunakan. Itu yang kedua. Puasa yang ketiga yaitu puasanya dengan tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Yang paling utama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa itu karena Allah, karena ingin memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa. Di ayat yang pertama tadi diceritakan bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tata cara puasa yang selalu digunakan, yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan sahur atau makan sahur sunnah. Bagaimana caranya mengakhirkan sahur? Jadi jangan lupa ketika adik-adik semua, teman-teman semua, untuk sebelum melaksanakan puasa, usahakan sahur terlebih dahulu. Apa hikmahnya sahur? Yang pertama disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu untuk menjaga stamina kita supaya stabil. Nanti ketika kita siang melaksanakan ibadah puasa, karena kita sudah sahur, insya Allah kita akan kuat. Yang kedua, salat subuh berjamaah di masjid. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita berpuasa jangan sampai setelah sahur kita tidur lagi. Tidak seperti itu. Kita tunggu salat subuh berjamaah di masjid dan kita berangkat ke masjid. Yang ketiga, jangan lupa selain berpuasa, sholat subuh, makan sahur, ada bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Jangan lupa kita bersedekah. Kemudian selain bersedekah, kita kelola emosi kita. Jangan sampai kita bersedekah karena kita ingin dipuji oleh orang lain. Jangan sampai kita bersedekah karena bukan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sedekah dan sebagainya, jangan lupa untuk menghabiskan waktu kita yang luang, kita khatam Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Itu adalah salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berbuka puasa secepatnya, dengan sesuai waktunya. Ketika adzan maghrib berkumandang, sesegeralah berbuka. Tidak untuk menanti-nanti. Tidak untuk menanti-nanti berbuka puasa. Itu tidak diperbolehkan. Tapi segeralah berbuka puasa. Setelah itu, kita tidak lupa melaksanakan salat tarawih. Adalah salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk melaksanakan salat tarawih. Selain salat tarawih dan mendoakan kebaikan kepada siapapun, teman kita, saudara kita, ibu kita, dan tetangga-tetangga kita. Doakan untuk kebaikan semuanya. Baik anak-anakku semua, teman-temanku semuanya. Itulah salah satu cara baginda kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah puasa dengan tuntunan Rasulullah SAW. Usikum binafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.